Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang wanita sedang memilih perhiasan emas di sebuah toko emas di Pasar Impres Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sambil berpura-pura membeli, pelaku mencoba mengecoh penjaga toko dengan memegang gelang emas yang sudah dipilihnya. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung menyelipkan emas ke dalam tangan kanannya yang juga menggenggam dompet kecil. Tak lama kemudian, pelaku pun pergi tanpa pembelian. Pemilik toko emas mengaku pelaku berhasil menggondol gelang emas seberat 30 gram lebih dengan nilai kerugian puluhan juta rupiah. Satu ditunjukin, ini rupanya kebetulan dua dikasihnya. Satu, yaitu disilapkan orangnya yang satu. Jenis apa yang hilang, Kak? Gelang. Gelang. Berapa beratnya, Kak? Kurang lebih 35 ke 40 gram lah itu. Kalau untuk harganya sendiri berapa? Itu harganya lumayan lah, puluhan juta. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi dengan menyerahkan rekaman CCTV. Sedangkan foto wajah pelaku juga telah disebarluaskan ke media sosial untuk mempercepat penangkapan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang pemuda ditangkap dan dihakimi massa karena diduga hendak mencuri di sebuah masjid di Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku diserahkan ke Polsek Ponorogo untuk diproses hukum selanjutnya. Pelaku sempat mengamuk dan menyerang petugas yang mengamankannya. Setelah ditenangkan, pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Pelaku diketahui bernama Adib Anwar, warga desa Bareng, Ponorogo. Dia mengalami depresi dan sering mengamuk jika keinginannya tidak dituruti. Sebelumnya, pelaku hendak membakar kandang kambing karena minta uang untuk memperbaiki ponselnya tidak dituruti orang tuanya. Tadi pagi itu mau bakar kandang kambing, hampir terbakar kandang kambing. Terus lepas pengawasan atau gimana tadi? Ya dikejar sama anak-anak teman-teman itu tadi tahu-tahu kehilangan jalur. Terus? Ya ketemu-temu ada kabar tadi sekitaran jam 10 apa 11 tadi katanya dia mau nyuri kotak amal di Desa Jenglong. Terkait rekam jejak pelaku tersebut, polisi berencana membawanya ke Rumah Sakit Jiwa di Solo, Jawa Tengah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuhi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini, mengawali pekan ini, saya hadir, Anita Mai, bersama rekan saya. Saya Pram Senja, pemirsa, dan selama 1 jam ke depan, pemirsa, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita, dan juga di media sosial, ya pemirsa. Tentunya, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah, pemirsa, ini Anda juga bisa melapor ke kami, pemirsa, menghubungi kami melalui alamat email kami, pemirsa, di laporpolisi.inews@gmail.com, dan pastikan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Seperti biasa, pemirsa, kita awali informasi pertama hari ini dari Jabodetabek, pemirsa. Ini ada sebuah gudang penyimpanan paket jasa pengiriman atau ekspedisi yang berada di Jalan Raya Pekapuran, Cimanggis, Depok ini terbakar. Iya, dan diduga api ini berasal dari gudang penyimpanan paket barang. Inilah kondisi terbakarnya gudang penyimpanan paket jasa pengiriman di Jalan Raya Pekapuran, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut Kabid Pengendalian dan Operasi Damkar Depok, Welmandai Pos menyebut api diduga berasal dari wilayah samping lantai atas gedung penyimpanan. 12 unit mobil damkar telah dikerahkan, namun masih membutuhkan bantuan dari unit lain seperti Jakarta Timur dan Kabupaten Bogor. Ya, kemungkinan diduga untuk sementara ini korslet katanya ya. Awalnya dikabarkan jam berapa nih Pak kejadian? Wah, saya
Kalau tidak salah 451 kita dapat kabar, 450-an sekitar segitu ya. Ya. Untuk saat ini sudah berapa unit damkar yang dikerahkan, Bang? Ini udah kita kerahkan ada berapa unit ya? 3 ada 12 unit ya. Baru ya. Kita lagi nunggu datang dari BJS, dari Cinere. Saya juga minta bantuan dari Jakarta Timur, Bantarbo dan Kabupaten Depok ya. Saat ini pihak damkar masih fokus pada pemadaman api dan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini warga Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria di sebuah ladang milik warga. Iya, dan belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Polisi yang menerima laporan ini langsung membawa jasad korban untuk menjalani otopsi. Jasad seorang pria tergeletak di tengah ladang cabai milik warga. Korban yang mengenakan jaket berwarna hitam dan celana pendek krem pertama kali ditemukan oleh warga yang akan pergi berladang. Istri korban yang datang ke lokasi histeris lantaran melihat jasad korban yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan terlungkup di tengah ladang. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban, petugas kepolisian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Kusnadi untuk menjalani otopsi. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Selanjutnya, seorang ASN perempuan ditemukan tewas tergantung di pintu mobil yang terparkir di basement gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru. Nah, ini pemirsa, polisi pun belum bisa menyimpulkan penyebab kematiannya karena masih dalam penyelidikan. Seorang ASN perempuan ditemukan tewas tergantung kain di pintu mobil yang terparkir di basement kantor DPRD Riau. Korban diketahui bernama Fitri dan ditemukan petugas Satpol PP yang sedang berjaga. Kematiannya yang tak wajar menggemparkan pegawai gedung DPRD Riau. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematiannya karena masih dalam penyelidikan. Untuk saat ini belum bisa kita pastikan. Saat ini jasad sedang berada di rumah sakit. Kita masih berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga korban itu sendiri. Ya pasti kita masih mendalami. Tidak bisa kita memiliki ajas praduga tak bersalah. Kita lakukan pendalaman sebanyak mungkin di TKP. Demi kepentingan penyelidikan, jasad ASN perempuan ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrijal, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polresta Pekanbaru Riau terus mendalami kasus penemuan mayat seorang ASN wanita yang tergantung di pintu mobil yang terparkir di basement kantor DPRD Riau. Iya, dan hingga saat ini polisi telah memeriksa 12 orang saksi terkait penemuan mayat tersebut. Penemuan daripada jasad perempuan yang ditemukan di areal basement, saat ini penyelidik sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 12 saksi. 12 saksi ini banyak daripada sumber daripada di TKP awal. Kemudian ada beberapa saksi seperti pihak keluarga dan pihak di luar daripada pihak kantor. Tentunya kita akan dalami. Dan saat ini juga menindaklanjuti perkembangan, kita merencanakan ada pemeriksaan sebanyak 5 saksi lagi. Nah, pemirsa, ini ada yang mengejutkan lagi. Ini ada sosok mayat tanpa kepala ditemukan terbakar di area alang-alang kawasan pantai Marina, Semarang. Betul, dan korban ini ditemukan dengan kondisi telah menjadi kerangka yang hangus di samping sepeda motornya. Ditemukan seorang diduga meninggal karena dibakar. Petugas Polrestabes Semarang mendatangi lokasi penemuan mayat di kawasan pantai Marina, Semarang. Petugas mendapati sesosok mayat dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh korban hanya tersisa kerangka tanpa kepala. Diduga mayat merupakan korban pembunuhan yang dimutilasi dan kemudian dibakar bersama sepeda motor miliknya. Oleh petugas forensik, mayat tersebut kemudian dibawa ke Lab 4 Polda Jawa Tengah untuk dilakukan penyelidikan. Petugas hingga kini masih menyelidiki kasus ini. Dari Semarang, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, berdalih tidak merasa hamil. Seorang mahasiswi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tega menelantarkan bayi yang baru saja dilahirkannya hingga meninggal dunia. Nah pemirsa, ini pelaku mengaku baru saja menenggak obat diet sebelum bersalin seorang diri di toilet di rumah kosnya. Warga Jalan Bukit Raya 5 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di belakang rumah kontrakan. Tim Inafis Polresta Palangkaraya yang menerima laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hasilnya satu wanita penghuni kos akhirnya diketahui sebagai pelaku. Mahasiswi 22 tahun ini mengaku meletakkan jasad bayi yang baru dilahirkannya tersebut di belakang rumah lantaran bingung. Ia merasa tidak hamil dan sebelum bersalin mendadak, ia baru saja menenggak obat diet. Saat berada di toilet karena sakit perut, ia kaget tiba-tiba melahirkan bayi laki-laki seorang diri, namun membiarkan bayi tersebut hingga meninggal dunia. Orok ini hasil hubungan dengan pacarnya, yaitu atas nama Kiki Yarirap, orang Papua. Jadi si saudari Desi ini sekitar jam 9 itu dia sudah mengkonsumsi obat diet dan obat sakit pinggang. Untuk apa itu, Pak? Informasinya karena dia mengeluh diet. Pengakuan dari dia tidak merasa dirinya hamil. Jasad bayi laki-laki malang tersebut kini berada di RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk diotopsi. Sementara ibu bayi dan sejumlah saksi digelandang ke Polresta Palangkaraya untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga karena cemburu pemirsa, seorang istri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nekat menganiaya suami dengan menggunakan pisau dapur. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.